Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok MKM 5 akan mempresentasikan sistem pemantauan kekeringan pada padi berbasis pengolahan citra digital dan kamera. Adapun anggota kelompok kami yaitu Yulia Sufani, saya sendiri Muhammad Taki Abiu, kemudian WA Febrian, dan Hero Alfa Izin. Adapun konten-konten yang ada di slide ini, yang pertama pendahuluan. Pada bagian ini akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan masalah. Kemudian yang kedua ada literatur review, yang ketiga kompetitif audit, yang keempat tabel perbandingan, dan yang terakhir kesimpulan. Nah, untuk pendahuluannya, latar belakangnya yaitu saat sekarang ini yang menjadi permasalahan utama dalam penanaman padi adalah ketersediaan air tanah yang semakin menurun, serta adanya perubahan iklim yang tidak menentu. Apalagi kemarau yang sering berkepanjangan. Pada musim kemarau, lahan sawah akan mengalami kekeringan, sehingga petani akan sulit mendapatkan air untuk mengairi padi sawah mereka. Ketika sawah digenangi air, tanaman padi akan roboh dan padi terkena lumpur sehingga kemungkinan untuk bisa dipanen sangat kecil. Kekeringan kekeringan pun juga menjadi penyebab gagal panen. Saat ini ketika masa setelah penanaman sampai tahap akan panen, sawah biasanya akan dibiarkan tumbuh sendiri dan sesekali harus dipupuk dan dicek keadaan airnya apakah kebanyakan atau terlalu sedikit. Bagi sebagian petani yang mempunyai pekerjaan tetap, mungkin ini akan sedikit repot mendatangi sawahnya hanya untuk mengecek padinya. Apalagi bagi mereka yang rumahnya jauh dari sawah. Karena itulah kami di sini mencoba untuk membuat sebuah alat yang dapat memantau kekeringan pada padi berbasis pengolahan citra digital dan kamera, di mana kameranya itu nanti akan dapat mendeteksi padi, yang mana padinya itu menyimpan banyak air dan mana padi yang masih kering. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalahnya antara lain yang pertama, apa permasalahan utama dari penanaman padi? Yang kedua, apa penyebab utama penurunan produksi padi? Yang ketiga, bagaimana solusi yang bisa dilakukan agar resiko kekeringan padi berkurang? Dan yang terakhir, bagaimana sistem ini diimplementasikan di kehidupan nyata? Untuk tujuan masalahnya, yang pertama, mengetahui permasalahan utama dari penanaman padi, kemudian mengetahui penyebab utama penurunan produksi padi, yang ketiga, mengetahui solusi agar risiko padi gagal panen berkurang. Dan yang terakhir, mengetahui implementasi dari solusi ini diterapkan di dunia nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah literatur review. Di sini kami mengambil 10 buah jurnal, tapi saya hanya akan menjelaskan 3 saja, yaitu sumber pertama di sini ada judulnya Identifikasi Varietas Padi Menggunakan Pengolahan Citra Digital dan Analisis Diskriminan. Untuk masalahnya, identifikasi varietas padi penting untuk membantu perakitan dan permunian varietas. Solusi yang ditawarkan adalah dengan adanya teknologi tersebut, maka dapat menghasilkan deskripsi geometri dari bentuk dan tekstur benih varietas berdasarkan teknologi citra digital. Menentukan parameter terpilih yang digunakan sebagai dasar untuk identifikasi varietas dan mengidentifikasi morfologi benih varietas padi menggunakan analisis diskriminan. Kemudian untuk keunggulannya yang pertama ada dapat mendapatkan 17 parameter geometri analisis bentuk dan analisis tekstur benih. Kemudian yang kedua, model diskriminan yang dihasilkan mewakili dari 3 akurasi yang sudah didapatkan. Di sini untuk tingkat akurasinya yaitu yang pertama ada 53,6%, kemudian yang kedua ada 52,8%, dan yang ketiga ada 76,0%. Untuk kekurangannya, untuk meningkatkan akurasi model tersebut, maka diperlukan lagi eksplorasi lebih lanjut dari parameter pengolahan citra digital lainnya. Selanjutnya, kemudian yaitu sumber kedua, di mana judulnya adalah Sistem Monitoring Kelembapan Gabah Padi Berbasis Arduino. Untuk masalahnya adalah permasalahan dalam pasca panen padi yang masih sering ditemui adalah proses pengeringannya. Solusi yang ditawarkan untuk sistem ini memonitoring kelembapan gabah berbasis Arduino dengan menggunakan sensor DHT11 dan soil moisture. Kemudian untuk keunggulannya sendiri yaitu yang pertama, penelitian tersebut dapat menghasilkan sistem monitoring kelembapan dalam gabah padi berdasarkan pengujian sehingga dapat meminimalisir
kerusakan beras saat digiling. Kemudian untuk kelemahan yaitu diharapkan untuk menambah 2 buah servo untuk mendukung pergerakan pada tahap gabah padi kering dan gabah padi basah. Next. Kemudian untuk sumber yang ketiga yaitu judulnya pemantauan kelembapan padi dengan memanfaatkan sensor kelembapan berbasis mikrokontroler. Untuk masalahnya yaitu proses pemantauan pengeringan gabah masih melakukan cara yang manual, yaitu menggunakan indera manusia, sehingga tidak ada nilai standar khusus yang dapat menentukan apakah gabah tersebut kering atau basah. Untuk solusi yang ditawarkan adalah sistem controller berupa rangkaian elektronik yang didesain sehingga dapat berfungsi sebagai pengolah data dengan mikrokontroler sebagai pusat kendali. Untuk keunggulannya yaitu dengan menggunakan sensor kelembapan berbasis mikrokontroler Arduino untuk mengukur kelembapan dan kadar air yang terdapat pada gabah. Kemudian untuk kekurangannya yaitu tidak adanya batasan wadah untuk menampung sehingga padi yang diukur tidak turun dengan tepat pada wadah yang disediakan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang competitive audit. Jadi competitive audit dari sumber yang pertama yaitu tidak memiliki microcontroller, memiliki pengolahan citra, tidak memiliki penggunaan foto, tidak menggunakan aplikasi, tidak mempunyai pengolahan data yang besar, mempunyai deteksi kekeringan padi, terus tidak memiliki keakuratan tinggi, lalu tidak menggunakan NDVI, lalu tidak menggunakan sensor. Lalu sumber audit kompetitif audit yang kedua yaitu memiliki microcontroller, tidak memiliki pengolahan citra, tidak memiliki penggunaan foto, tidak menggunakan aplikasi, tidak mempunyai pengolahan data yang besar, lalu mempunyai deteksi kekeringan padi, lalu selanjutnya keakuratan yang memiliki keakuratan yang tinggi. Selanjutnya tidak menggunakan NDVI. Lalu selanjutnya tidak menggunakan sensor. Lalu sumber kompetitif audit yang ketiga yaitu mempunyai microcontroller, tidak mempunyai pengolahan citra, tidak menggunakan foto, tidak menggunakan aplikasi, tidak mempunyai pengolahan data yang besar, mempunyai deteksi kekeringan padi, mempunyai keakuratan yang tinggi, lalu tidak menggunakan NDVI, lalu menggunakan sensor. Sumber audit yang keempat tidak mempunyai microcontroller, tidak mempunyai pengolahan citra, lalu tidak menggunakan foto, memiliki penggunaan aplikasi, lalu selanjutnya tidak mempunyai penggunaan data yang besar, deteksi kekeringan, tidak mempunyai deteksi kekeringan padi, mempunyai keakuratan yang tinggi, tidak menggunakan NDVI, lalu tidak menggunakan sensor. Lalu selanjutnya microcontroller sumber kompetitif audit yang kelima yaitu mempunyai microcontroller, tidak menggunakan pengolahan citra, tidak menggunakan foto, lalu menggunakan aplikasi, mempunyai pengolahan data yang besar, selanjutnya mempunyai deteksi kekeringan padi, mempunyai keakuratan tinggi, tidak menggunakan NDVI, lalu tidak menggunakan sensor. Kompetitif audit yang keenam yaitu tidak mempunyai microcontroller, tidak mempunyai pengolahan citra, tidak menggunakan foto, tidak menggunakan aplikasi, mempunyai pengolahan data yang besar. Lalu selanjutnya deteksi kekeringan padi, tidak mempunyai deteksi kekeringan padi, tidak mempunyai keakuratan tinggi, menggunakan NDVI, tidak menggunakan sensor. Sumber kompetitif audit yang ketujuh yaitu tidak mempunyai microcontroller, mempunyai pengolahan citra, menggunakan foto, tidak menggunakan aplikasi, pengolahan data yang tidak besar, tidak mempunyai deteksi kekeringan padi, tidak mempunyai keakuratan yang tinggi, lalu selanjutnya tidak menggunakan NDVI dan tidak menggunakan sensor. Sumber kompetitif audit yang ke-8 tidak mempunyai microcontroller,
mempunyai pengolahan citra, mempunyai penggunaan foto, tidak menggunakan aplikasi, mempunyai pengolahan data yang besar, tidak mempunyai pendeteksi kekeringan padi, mempunyai keakuratan yang tinggi, tidak menggunakan NDVI, tidak menggunakan sensor. Yang kesembilan yaitu mempunyai microcontroller, tidak menggunakan pengolahan citra, tidak menggunakan foto, tidak menggunakan aplikasi, tidak mempunyai pengolahan data yang besar, tidak punya pendeteksi kekeringan padi, tidak mempunyai keakuratan yang tinggi, tidak menggunakan NDVI, namun menggunakan sensor. Yang ke-10 tidak mempunyai microcontroller, mempunyai pengolahan citra, mempunyai penggunaan foto, tidak menggunakan aplikasi, mempunyai pengolahan data yang besar, mempunyai pendeteksi kekeringan padi, tidak mempunyai keakuratan yang tinggi, lalu menggunakan NDVI, dan tidak menggunakan sensor. Nih. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tabel perbandingan. Sebelumnya kami menggunakan 10 jurnal, tapi untuk sekarang saya hanya membacakan 3 sumber. Next. Untuk sumber pertama, identifikasi varietas padi menggunakan pengolahan citra digital dan analisis diskriminan. Kelebihannya yang pertama, dari 17 parameter geometri, analisis bentuk dan analisis tekstur, benih terpilih 5 parameter dengan diskriminan power relatif kuat untuk membangun model analisis diskriminan dengan metode validasi silang untuk menguji keakuratannya. Untuk kelebihan kedua, model diskriminan yang dihasilkan mewakili 85,4% keragaman data dengan tingkat akurasi varietas Ciherang, Inpari 10, dan Inpari 13, yaitu 53,6%, 52,8%, dan 76%. Untuk kekurangannya, untuk meningkatkan akurasi model, maka diperlukan eksplorasi lebih lanjut dari parameter pengolahan citra digital lainnya. Next. Untuk sumber kedua, sistem monitoring kelembapan gabah dari berbasis Arduino. Kelebihan, penelitian tersebut dapat menghasilkan sistem monitoring kelembapan dalam gabah padi berdasarkan pengujian sehingga dapat meminimalisir kerusakan beras saat digiling. Kekurangannya, diharapkan untuk menambah 2 buah servo untuk mendukung penggerak pada tahap gabah padi kering dan gabah padi basah. Next. Sumber ketiga, pemantauan kelembapan padi dengan memanfaatkan sensor kelembapan berbasis microcontroller. Kelebihannya, dengan menggunakan sensor kelembapan berbasis microcontroller Arduino, maka alat tersebut dapat mengukur kelembapan dan kadar air yang terdapat pada air gabah. Kekurangannya, tidak adanya batasan wadah penampung, sehingga padi yang diukur tidak turun dengan tepat pada wadah yang disediakan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Yaitu di sini kami ada beberapa kesimpulan, tetapi saya hanya akan menjelaskan sedikit, yaitu yang pertama, sumber 1 tidak memiliki microcontroller. Penggunaan foto menggunakan aplikasi, pengelolaan data yang besar, tingkat keakuratannya tinggi, tetapi memiliki pengolahan citra dan pendeteksi pengeringan padi. Kemudian yang kedua ada sumber 2 dan 3, di mana sumber 2 dan 3 ini tidak memiliki pengolahan citra, tetapi menggunakan foto, menggunakan aplikasi, pengolahan data yang besar, tetapi memiliki microcontroller, deteksi pengeringan padi dan keakuratannya juga tinggi. Untuk kelompok kami sendiri, kami menyimpulkan bahwa sistem yang memiliki kinerja yang paling bagus yaitu ada pada sistem 5, karena sistem pada sumber 5 ini tidak
akuratanya besar menggunakan aplikasi, tingkat keakuratannya juga tinggi. Kemudian dia juga dapat mendeteksi kekeringan pada padi. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.